Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronil Saputra. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti Sungai Penuh. Saya dari lokal otonomi daerah semester 6, nomor NPM 181007 8201 204. Baiklah, di sini saya akan mencoba melakukan suatu perbandingan atau membandingkan dua buah negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Afrika Selatan. Adapun perbandingan ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bu Nani Mandasari, SIP, MSI. Dalam melakukan perbandingan dari dua negara ini, tentu saja terdapat begitu banyak perbandingan yang dapat kita bandingkan dari negara Indonesia dengan negara Afrika Selatan. Contoh kecilnya saja yaitu warna bendera. Warna bendera Indonesia dengan warna bendera Afrika Selatan tentu sangatlah berbeda. Tetapi di sini saya hanya melakukan pembahasan tentang perbandingan perekonomian, perbandingan pendidikan, perbandingan politik, dan perbandingan demografi. Yang pertama kita lihat dari perbandingan perekonomian. Jika membandingkan pertumbuhan ekonomi, Afrika Selatan jauh sekali di bawah Indonesia. Bahkan dalam triwulan terakhir, pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan terus mengalami penurunan. Selanjutnya, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang Afrika Selatan juga jauh lebih jatuh dibandingkan dengan rupiah. Mata uang Afrika Selatan melemah hingga 17 rand per USD, sedangkan Indonesia menyentuh jauh lebih beruntung sebab meskipun sempat melemah, namun nilai tukarnya masih stabil di angka 15% per USD. Harga bahan bakar minyak atau BBM di Afrika Selatan jauh lebih parah dibandingkan dengan Indonesia. Jika di Indonesia bahan bakar minyak dijual di kisaran harga 5.000 atau sampai 10.000 per liter, tetapi di Afrika Selatan bahan bakar minyak dijual dengan harga 17.000 per liternya. Yang terakhir yaitu angka pengangguran. Angka pengangguran di Afrika Selatan sangat parah dibandingkan dengan di Indonesia. Di Afrika Selatan, angka penganggurannya sampai sekitar 27%. Selanjutnya, perbandingan pendidikan. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri yaitu wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Sedangkan di Afrika Selatan, masa persekolahannya adalah selama 13 tahun. Namun, tahun pertama pendidikan atau tingkat 0 dan 3 tahun terakhir yaitu dari tingkat 10 hingga tingkat 12 juga dipanggil metrik. Tidak diwajibkan, tetapi tingkat ini dapat juga dibuat di TK. Lazimnya untuk memasuki universitas, seorang wajib lulus matrik dengan minimum mata pelajaran tingkat tinggi dan bukan hanya sekedar lulus saja. Nah, dari perbandingan pendidikan ini, Indonesia menerapkan sistem pendidikan selama 12 tahun, sedangkan Afrika Selatan menerapkan pendidikan selama 13 tahun. Selanjutnya, perbandingan politik negara Indonesia dengan negara Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem 3 tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat yaitu nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaannya masing-masing. Sedangkan Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial
multipartai dengan demokratis. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya dari kedua negara ini yaitu perbandingan demografi. Demografi di Afrika Selatan dibagi menjadi 4 kumpulan utama, yaitu orang kulit hitam, orang kulit putih, orang berwarna. Dimaksud orang berwarna ini yaitu orang dari Asia atau berdarah campuran, dan orang yang berbangsa India. Sedangkan penduduk Indonesia adalah bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok suku yang lebih spesifik yang dibagi menurut bahasa dan daerah, misalnya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setelah melakukan perbandingan dari negara Indonesia dengan negara Afrika Selatan, saya melihat beberapa persamaan dari kedua negara ini. Yang pertama, persamaan lambang negara. Lambang negara antara Indonesia dengan Afrika Selatan terletak pada bentuk dasarnya, yaitu sama-sama berbentuk burung yang kepalanya sama-sama menghadap ke kanan, serta gambar burung tersebut sama-sama memiliki jambul di belakang kepalanya. Yang kedua, persamaan semboyan negara. Sama-sama kita ketahui bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan semboyan negara Afrika Selatan adalah Ike Sara Ike. Lepas dari persamaan Ika dan Ike ini, kedua semboyan negara ini memiliki arti yang sama, yaitu walau berbeda-beda tapi tetap satu, alias unity in diversity. Yang ketiga, kedua negara ini sama-sama memiliki banyak suku bangsa. Dan yang terakhir, pemerintahannya sama-sama republik presidensial. Setelah saya melakukan perbandingan dari kedua negara ini, tentunya timbul suatu pertanyaan. Bagaimana hubungan negara Indonesia dengan negara Afrika Selatan? Hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan sudah terjalin baik sejak tahun 1994 ketika kedua negara ini menandatangani komunike bersama pembukaan hubungan diplomatik. Secara politis, Indonesia ikut mendukung perjuangan Kongres Nasional Afrika. Dan sejak zaman Presiden Soeharto sampai Megawati Soekarno Putri, kunjungan ke Afrika Selatan sudah pernah dilakukan, begitupun sebaliknya. Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela sudah 2 kali berkunjung ke Indonesia. Jadi harapan saya untuk kedepannya, semoga kedua negara ini menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja perbandingan yang dapat saya bandingkan dari kedua negara ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.